Mas'alatun. Ini satu masalah. Jika berdiri imamnya pada rakaat yang lebih dan pada dzan makmum bahwa rakaat imamnya itu genap jua, tiada lebih, maka berdiri makmum sertanya, padahal jahil ia akan lebihnya. Kemudian daripada sembahyangnya nyata pada makmum bahwa rakaat imamnya itu lebih, tiadalah wajib atas makmum mengulangi sembahyangnya. Imam bangkit kepada rakaat yang lebih, salat maghrib 3 rakaat. Imam berdiri kepada rakaat yang 4. Salat insya 4 rakaat. Imam bangkit menjadi 5 rakaat. Si makmum di belakang imam juga ikut, sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Sedang si makmum tidak tahu bahwa rakaat yang dilakukan oleh imam itu adalah rakaat lebih. Selesai salam imam, barulah makmum itu tahu bahwa rakaat yang diikuti oleh si makmum itu adalah rakaat yang lebih. Apakah salat si makmum itu sah? Jawabnya, salat si makmum itu sah. Karena mengikuti rakaat yang lebih yang dilakukan oleh imam tanpa sepengetahuan oleh si makmum. Dan salat itu tidak wajib lagi diulangi oleh makmum. Berbeda masalah jika tahu makmum akan hadas imamnya, atau kena najis pada kainnya atau badannya, atau akan perdiriannya pada rakaat yang lebih. Kemudian maka lupa ia akan sekalian yang demikian itu, maka diikutinya akan dia. Maka kemudian daripada sembahyangnya ingat ia akan yang demikian itu, wajiblah atasnya mengulangi sembahyangnya. Berbeda masalah makmum tahu bahwa rakaat yang sedang dilakukan oleh imam itu rakaat lebih. Kemudian si makmum itu lupa, hana tinggal ilinyan kelebih. Maka makmum kemudian mengikuti rakaat yang lebih tersebut. Pajan baru tinggal si makmum, le salam. Kapalau yang lon ikuti mono makmum lakukan adalah rakaat lebih, maka salat si makmum batal. Wajib mengulangi salatnya. Begitu pula kaitan dengan najis. Si makmum sudah melihat bahwa pada pakaian imamnya ada najis. Kemudian si makmum itu lupa, sehingga dia terus mengikuti salat imamnya. Selesai salam barulah makmum itu ingat kapalawa, rupanya bak pakaian imam menona najis. Maka salat itu batal dan wajib diulanginya. Berbeda masalah jika najis itu tersembunyi, ataupun hadas yang tersembunyi. Hana itu oleh makmum bahwa dalam keh bajai imam nabangke pada depua cicaknya kamati. Atau imam itu berhadas. Leh gemu junub subah tua gemenau, karena biasa junub igaknya segalam subah berbeda. Katua gemenau. Akhirnya imam itu menjadi pemimpin salat. Selesai daripada salat barulah si makmum semuanya tahu rupanya si imam itu berhadas. Salat si makmum semuanya sah, tidak wajib diulangi.
Karena kenapa? Najis tersembunyi, hadas pun tersembunyi. Ya. Nah yang perlu tanya. Nah pertanyaan hana nya tibat. Nya. 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 Jadi leh tasalam megebite tu nya kau wajib dah ulangi. Nya. Baru ku pegah gannya mujunub. Wajib ulangi. Wajib. Nya wajib ulangi. Nya yang kena pegah sahih. Andai trip kemudian terdepa na payah qada hana. Ana tua. Makanya jika nyata keadaan imam berhadas atau junub atau ada ia kena najis yang tersembunyi pada batin kain atau pada badan, sahihlah ikutnya akan dia. Karena hana itu pula. Yang hana sahih ikutan, yaitu apabila si makmum tahu ada najisnya. Nah wajib kepada imam untuk memberitahu pegat pengumuman, atas subuh muna subuhnya qada mendumbuh long menjunub. Hana wajib. Karena nyan aib. Hai menyata kedi mumci lah kan yang tua ke mana junub ke cukur lah. Maka hana wajib pegat pengumuman. Hana payah bidaya. Sembayang makmum kasah sebab hana gede. Imam pun tua sebab kan buat peka. Hana masalah kan. Lain lom selain junub. Ya, silakan. Ya. Apakah itu wajib diulang salat kita Ustaz? Lobang dimaafkan apabila lobang itu kecil, tidak besar menurut uruf. Artinya ubi orang purih lah. Tapi purih normal. Baik purih pintu ubi bosor ya. Jadi ubi orang purih yang dimaafkan. Sama seperti darah ubi orang purih dimaafkan. Tapi menyelobang besar itu tidak dimaafkan. Karena nampak aurat. Berarti tidak sah salatnya. Wajib diulangi. Wajib diulangi semuanya salatnya. Selain lubang kain. Silakan. Wajib menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Wajib menyelamatkan nyawa makhluk hidup. Jangan bukan cuma manusia, termasuk binatang. Kita sedang salat, kemudian kita melihat rupanya lembu hampir jatuh kepada sumur. Ataupun memang sudah jatuh ke sumur, nyan langsung tak bantu, tak pelung tak bantunya. Tarlah semayang hana suah tarlah sikarlah. Karena waktu tak pelung relah ke drawai. Wajib menyelamatkan. Ataupun orang buta yang akan menyeberang jalan sedangkan motor hampir mendekati beliau. Wajib menyelamatkan. Apalagi menyelamatkan diri. Ya. Jadi ula kaihah ubiraya itanya tengah tak sujud, bantah bedah sujud antara dua sujud kaihah uli ubiraya. Nya hana pu tapit mata, Allah Maha tahu lulam semayang. Allah geputu-pu ba ula ante nyan empeun ke Kaab ihun. Maka perlu ngajuji. Begitu pula harimau dan sebagainya. Apalagi terjadi gempa, kebakaran dan sebagainya, wajib menyelamatkan wajib menyelamatkan diri. Jadi wajib menyelamatkan diri dari hal yang menimpa bahaya, pula boleh menyelamatkan orang lain yang akan tertimpa bahaya sedang kita dalam salat. Peluang bantu. Salat sika karela bata turak-turaknya kan, bata pelung-pelung tak grup-grup. Yang baik tak saja rela semayang.
Relah kederawahan masalah. La ilam. Apakah solat itu disambung lagi atau diulang? Diulang karena sudah batal. Kecuali salat tidak batal. Cau anak mit podo lain hana le bergerak. Masalah punya salat tidak batal. Kalau salat batal berarti wajib takbiratul ihram kelai. Wajib diulangi takbiratul ihram karena sudah batal. Selain kuselamat anak mit pelam hana kampung berarti. Dan demikian lagi tiada sah mengikuti imam yang pada i'tiqad makmum bahawa batal sembahyang imamnya. Sebab bersalah-salahan ijtihad itu pada kiblat. Makmum hasil ijtihadnya kiblat ke arah kanan, sedangkan yang akan menjadi imam hasil ijtihadnya kiblat itu ke arah kiri. Artinya mereka berdua itu berlain-lainan hasil ijtihad arah kiblat, maka kedua-duanya tidak boleh mendirikan jamaah. Nyoman dua hantakimu karena beda arah kiblat. Atau pada dua bejana air. Ada dua bejana air, yang satunya didzan, bukan diyakini, didzan bahwa sudah dijilat oleh anjing. Karena baikala nasaya yang mendekati bejana tersebut. Menurut si A, hasil penelitiannya bejana yang A yang dijilat oleh anjing karena ada percikan air. Menurut si B bukan A, tapi bejana yang B yang dijilat air karena ada bekas telapak kaki anjing. Antara kedua-duanya itu berlainan hasil ijtihad. Maka si A berwuduk dengan air A, si B berwuduk dengan air B. Padahal salah satu daripada dua bejana itu ada air najis. Berarti dari kedua orang ini ada salah satunya yang tidak sah uduk karena beruduk dengan air maka kedua-duanya tidak boleh mendirikan jamaah. Si A tidak boleh menjadi imam si B tidak boleh menjadi imam si A. Karena ada salah satu di antara mereka itu yang tidak sah uduk. Atau dua kain yang suci dan yang najis. Menurut si A kain A yang suci, menurut si B kain B yang suci. Berarti ada salah satu kain yang bernajis, maka pula keduanya itu tidak boleh mendirikan jamaah. Kemudian tiada sah Syafi'i mengikuti Hanafi yang diketahuinya akan dia meninggalkan satu rukun seperti bismillah. Melainkan jika ada Hanafi itu sultan, maka harus bagi Syafi'i mengikuti dia karena takut akan fitnah dan tiada qadha atasnya salat. Makmum bermadhab Syafi'i, sedangkan imam bermadhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi bismillah bukan bagian daripada Fatihah. Sedangkan dalam madhab Syafi'i bismillah merupakan bagian daripada Fatihah. Makmum yang bermadhab Syafi'i yakin bahwa imam ini tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Imam ini tidak lengkap rukun qaulinya menurut makmum yang Syafi'i. Maka sama dengan makmum yang Syafi'i mengikuti imam yang tidak lengkap rukunnya, berarti tidak sah. Makanya tidak sah ikut, yaitu makmum yang mazhab Syafi'i dengan imam yang mazhab Hanafi. Kecuali yang menjadi imam mazhab Hanafi itu sultan, penguasa, gubernur, raja, presiden dan sebagainya. Dikhawatirkan terjadi fitnah sang pembangkang itu. Meri datanya awak hana pilih berusaha sang. Hana god. Makanya menyesultan yang menjadi imam sekalipun dia itu mazhab Hanafi boleh dan salatnya sah, tidak wajib diulangi. Demikian lagi diketahui oleh Syafi'i akan Hanafi meninggalkan tumakninah atau satu syarat seperti menyentuh ia akan istrinya dan tiada ia mengambil wudu kemudiannya. Tiadalah sah bagi Syafi'i itu mengikuti dia karena diiktikadkannya bahwa sembahyang imamnya itu tiada sah. Makmum yang bermazhab Syafi'i
meyakini karena melihat dengan matanya bahwa laki-laki yang akan menjadi imam itu menyentuh istrinya ataupun mengecup istrinya. Kemudian langsung dia masuk dalam salat. Sama dengan menurut makmum yang mengikuti mazhab Syafi'i, dia itu batal wudu. Makanya tidak sah makmum yang Syafi'iyah mengikuti imam yang Hanafiyah, karena menurut makmum Syafi'iyah imam yang Hanafiyah tersebut tidak ada lagi wudunya. Berbeda masalah, imam yang Hanafiyah tersebut tidak batal wudu, maka sah. Kenapa tidak batal? Karena tidak menyentuh perempuan. Dan imam yang Hanafiyah itu ada membaca bismillah walaupun dalam keadaan sir, itu tidak ada masalah. Tolong. Tetapi jika tiada diketahuinya akan dia meninggalkan akan satu rukun ataupun satu syarat seperti dzaniyah atau syu'iyah, pada yang demikian itu sahihlah mengikuti dia. Si makmum tidak tahu ataupun ragu dia, apakah imam itu pernah menyentuh perempuan yang menyebabkan batal wudu, apakah si imam ada baca bismillah ataupun tidak. Dalam keraguan tersebut sah mengikuti imam, sah walaupun imam itu adalah Hanafiyah. Yang baik kata yakin hanali wudu, yang baik tak yakin imam tersebut tidak membaca bismillah. Menyertai yakin sama dengan apabila batal wudu mengikuti imam yang tidak ada wudunya, tidak sah salat. Apabila meyakini bahwa imam itu tidak membaca bismillah sama dengan mengikuti imam yang tidak lengkap rukun qauli, maka tidak sah salat. Jadi menyesyok hana pupua, menyedan hana masalah, yang baik ya yakin. Nah, pertanyaan. Hana, kampung. Dan tiada sah mengikuti seorang yang wajib atasnya mengqadha sembahyang, seperti yang sembahyang dengan tayammum, ketiadaan air pada tempat yang ghalib ada air di sana. Si A dia tayammum. Kenapa dia tayammum? Karena tidak dia dapati air. Padahal tempat tersebut biasanya ada air. Sedangkan si B juga tayammum karena tidak ada air. Padahal kebiasaannya di tempat tersebut ada A. Maka antara si A dengan si B yang sama-sama tayammum tidak mendapatkan air, padahal biasanya pada tempat tersebut ada air, tidak sah mendirikan jemaah. Karena dikhawatirkan naiyah, kena naiyah. Sama dengan menyetekedi na urang lain ge semayang ngan ge wudu, nyo semayang ji batal payah yang wudu ele baru je semayang. Langsung batal. Karena apa kon? Tayammum dengan sebab tidak ada air, padahal biasanya ada air. Di tengah itu bayang kata orang lain dalam keadaan gemudu, seketika batal salatnya. Berbeda tayammum karena tidak ada air, memang biasanya pada tempat tersebut tidak ada airnya, lain masalah. Dan yang sembahyang serta hadas dengan digagahi. Nyo hansah dit. Hadas serta digagahi. Nasi'a idang sembahyang. Jadi ro urina giyak matnya betul tu. Imat parang di sinangnya menyenang salio kutan. Pokoknya sembahyang aja walaupun ron hana leu tu. Digagahi ipaksakan. Lagi tanya makmum milik kerja taikut ngurungnya hanya karena urang hanasah semayang ya. Digagahi dipaksakan. Dan yang sembahyang karena menghormati waktu sebab ketiadaan air dan tanah, seperti orang salat dalam pesawat. Itu salat menghormati waktu. Tidak ada air dan tidak ada tanah. Maka ketika sampai pada tempat tujuan wajib semua salat itu diqadha. Jet pedang jamaah hanjut karena hormat watai fakir alat bersuci. Uduk pihana tamam pitan. Tengku tayammum bak bintik pesawat hansa karena dinding pesawat itu tidak ada debu.
Bintih ra luar tu kadang jadi terbiat luar kadang. Bintih luar hana suci abai tu. Karena debu untuk bertayamum yang suci lagi punya kekuatan menyucikan. Kan bintih pesawat busau tu. Busau itu kan dasarnya daripada tanah. Yang alasannya. Punya bintih pesawat dasar daripada tanah kepu ba bintih pesawat. Iyo sila ruang ngon juga deh. Hai ngon ka sila ruang saya aku temom. Pakon ngonnya dari tanah saya awai. Kepu ba bintih pesawat. Jika sila ruang saya. Ini ada temom juga. Ya, makanya tetap dengan abu yang suci lagi menyucikan. Hansah bak busau. Hansah bak kursi. Bentuk kata temom bak kursi. Sebab dasar kursi daripada debu. Manurung kena bayasit. Sila ruangkah kuno temom dekun. Hansah nunggu hansah. Wajib tayamum itu dengan debu. Debu yang suci lagi menyucikan. Dan yang sembahyang dengan tayamum sebab dingin. Igatnya gejau pondok baru terus gede muka kau nak hitung tu. Getemam tu je taikut le tanya urung pondok baru yang hana mekot yang tung uduk dengan ia hantai ke kanyan. Ataupun orang lain sama-sama mekot hantar syid ia dumepai. Jadi tidak boleh mengikuti karena tidak bisa uduk karena terlalu dingin. Tidak boleh dia itu menjadi imam. Tahlam termasuk orang fasik itu tidak sah menjadi imam. Tapi yang dimaksud dengan fasik di sini fasik i'tiqadi. Fasik keyakinan. Contoh fasik keyakinan meyakini Tuhan di langit. Meyakini Tuhan di aras. Meyakini Allah berdiam diri di aras. Bukan meyakini ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Meyakini ayat yang laginya wajib. Karenanya ayat Quran bentuk hana yakin ni long Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Murtad berarti hana percaya Al-Quran. Yang sesat meyakini Allah duduk di aras. Nyan yang murtad. Karena Allah tidak berfirman duduk di aras. Allah cuma berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi orang yang meyakini Allah itu duduk di aras. Allah itu bertempat di langit. Itu fasik i'tiqadi. Tidak sah menjadi imam. Berbeda dengan fasik fi'li. Sah menjadi imam. Cuma tidak ada pahala jamaah. Karena makruh. Tidak disenangi oleh makmum. Contoh fasik fi'li ngan buat. Muna agaknya urung pemulut mana. Segalam leho tengah pepeh betul lagi yang bajurung. Kemudian watel leho gedang imum. Nyan fasik rata buat. Pakan sah menjadi imam karena bak watel gedang imum. Bak watelnya hana ke pemulut mana. Kan hana mesti gedang imum pemulut mana kan. Hana. Karena bak watel gedang imum hana gepeh hana gepeh betul. Maka disah. Cuma tidak ada pahala jamaah. Karena tidak disenangi oleh makmum. Karena ketika imam tidak disenangi oleh makmum, si makmum itu hilang pahala jamaah. Hilang mulai tidak disenangi kan mandum dari likut. Rakaat pertama si makmum senang kepada imam karena ayat lancar dan sebagainya. Rakaat kedua bak wate baca hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun. Ujung buat ulang lam. Hal ataka lega hal ataka kita kata bismillahirrahmanirrahim idza jaa lamati makmum dak munawakan idza jaa kamu munawakan sujud. Artinya apa? Si makmum tidak lagi merasa senang kepada nyan mulainya hana li pahala 27. Karena hana senang li makmum kepada imam. Makanya yang menjadi imam itu mesti orang yang disenangi oleh si makmum. Bu urang disenangi. Makanya lebih utama adalah ahli fiqah. Karena ahli fiqah para ulama lebih terpelihara. Ahli fiqah. Burung yang disenangi. Petana masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. 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 Hanasa temo kulit kaya. Nyan salat hormat waktu ya. Wajib. Iyana kon hana. Cuma hana tetem ya cio karena kaitam hanjut cio. Kecuali hana iya. Temom ngon kulit kaya hanjut menyejut temom ngon kulit kaya kopong ngon kulit ngon on hanjut mentang. Lebih mangan on kaya daripada kulit kaya. Anjut ngon kulit kaya. Tetap dengan tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu. Dengan pasir tidak boleh kecuali dalam pasir ada debunya. Wajib dengan tanah yang berdebu. Turabun tahirun yang suci. Hanjit dengan kulit kaya ya. Karena kulit kaya kan tanah. Walaupun kulit kayanya jut kita, nyan kan kulit kaya gegetan nyopak je ke tanah hendak. Maka ji hanjit tidak boleh. Dengan cat pun tidak boleh. Dengan kafur tidak boleh. Yang boleh cuma tanah yang berdebu. Makanya menyetajak rumah sakit lebih utama tabah abe untuk temom daripada tabah boh-boh kaya ya. Karena menyetabah boh kaya rumah sakit nyen kan pasien pajo urang jaga makanya ketebik rumah sakit tama tumbuh ngojoju. Makanya baik lebar makanan nyojak rumah sakit ba abe ya. Supaya pasien itu bisa tayamum. Gekalan putra oleh-oleh nyempat untuk kusumayang. Berarti bawa debu tayamum untuk pasien. Kaji kusumayang. Mam ya buah hapul tabah. Balu amanda tabah kan urun jaga yang terawak. Urun sakit baik kusumayang. Jadi mesti debu yang suci. Cara tayamum berbeda dengan wudu. Ya, salah anda. Kalau wudu ketika sampai air pada muka, ketika itulah niat wudu. Wate katru ia bak muka baru niat. Nyolon mu wudu karena Allah Taala. Kalau tayamum ketika mulai mengangkat debu. Jadi mulai angkat sahaja aku tayamum untuk membolehkan salat. Ketika mulai angkat hingga berakhir sampai debu pada muka. Sahaja aku tayamum untuk membolehkan salat. Beda yang kedua, kalau wudu wajib rata anggota. Kalau tayamum tidak. Karena tayamum tujuan bukan menghilangkan hadas, tapi membolehkan salat. Kalau wudu menghilangkan hadas. Setelah tepuk yang pertama, maka tepuklah kali yang kedua untuk kedua tangan. Tepuk yang kedua. Yang boleh basat karena debu yang pertama sudah mustakmal, sudah dipakai untuk muka. Tepuk kali kedua sebelahnya, tepuk kali kedua. Kabar hana suah lagi ta tunggu tu aji berata asai kana. Kabar jadi dua kali tepuk. Yang pertama untuk muka, mulai diangkat niat sahaja aku tayamum untuk membolehkan salat. Kemudian dihilangkan bekasnya, lalu tepuk kali kedua untuk dua tangan. Selesai. Hana berat temom. Kamu apabila ada anggota yang berperban, misalnya pada tangan kiri, anggota yang bisa terkena air wajib dibasuh wudu. Seperti biasa taratubnya, secara tertibnya. Yang pertama kubur-kubur istinsyak, kemudian membasuh muka. Ketika membasuh muka niat saja saya untuk wudu saja aku lakukan wudu karena Allah Taala. Kemudian basuh tangan yang boleh kena air, termasuk pergelangan tangan, telapak tangan dan sebagainya. Kemudian ambil sedikit air, usap di atas perban, langsung temom. Untuk apa temom? Sebagai pengganti membasuh di bawah perban. Langsung temom. Tiban temom lagi biasa. Lagi ada perhatiannya. Tak beut. Abe mulai beut. Saja lon temom untuk membolehkan salat. Sekali lagi. Untuk dua tangan. Baru kemudian lanjutkan wudu. Basuh kepala, telinga, kaki. Salat.
apabila sebelum memakai perban sudah dibersihkan najis-najis darahnya, dan sebelum memakai perban dia wudu, maka salat itu tidak wajib diqadha. Apabila sebelum pakai perban masih ada najisnya, bekas darah, dan tidak berwudu, langsung dia pakai perban, maka salat itu wajib qadha ketika sembuh lukanya. Kamu faham? Pajan tayammum di mana letak perbannya. Menyeletak bak kaki habis darah mendum wudu, yang akhirnya unun jerah, maka sebagai pengganti membasuh kaki kiri adalah tayam. Bagaimana tayamum? Tetap sama. Mulai angkat debu, niat dalam hati sahaja lun tayamum untuk membolehkan salat. Sama niatnya. Karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Bertanda masalah? Ya. Cara tak tentukan kata apa yang ketiganya. Contoh tu. Ya. Berarti itu yang kata selama itu berarti karena 50. Ya. Yang tak berjalan. Ya. Berarti menyuruh untuk dinas selama dinas 3 yang selama itu tuntunan. Ya. Menyuruh itu dari mungkin semuanya tak pasti 3 ya. Ya. Berarti kapan kamu dinas tu selama yang membeli berangkat pendidikan, Ya. Ya. yang sibulu, Ya. 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 cara tentukan yang tak tinggal yang tak dalam lebih kan penyebab karena tanya apa yang tak tinggal yang selama masa dinas ini yang sibulu Wajib terbeban akil balik ada 2 perhitungan. Yang pertama dengan usia 15 tahun. Ada dengan sebab laki-laki mimpi basah, sedangkan perempuan datang haid. Datang haid dan mimpi basah tidak mesti 15 tahun. Bisa saja 12, 11, 13 dan sebagainya. Apabila tidak mimpi basah maka ditakyinkan, ditentukan dengan usia 15 tahun. Wate usia 15 tahun nata semayangkah? Ilong tungku 15, 16, 17, 18 nana hana. Nana hana hana. Nana hana berarti yang penting ingat. Kau tunggu lona lena 2 hana. Hana hana hana. Nana hana hana. Maka 4 tahun kita tinggal salat misalnya. Cara mengqadanya yang lebih baik dan lebih efisien. Pakiban. Habis lehu, sembahyang lehu, qadha lehu. Habis asar, qadha asar. Habis subuh, qadha subuh. Habis maghrib, qadha maghrib. Habis isya, qadha isya. 5 tahun ke depan sudah kita lakukan yang demikian, sama dengan kita telah selesai qadha selama 5 tahun. Habis maghrib, qadha maghrib. Habis subuh, qadha subuh. Haram pakai waktu untuk yang lain sebelum qadha salat itu selesai. Haram pakai waktu untuk selain cari nafkah, istirahat agar sehat badan dan sebagainya, kadar makan dan sebagainya. Duduk bak kedai kopi hanjali, apalagi nonton Piala Dunia hanjali. Jadi kan haram sembahyang sunat salah. Bentuk salah adanya. Menyegalam habis tak qadha wajib haram sembahyang sunat. Kan menan. Menyegalam habis tak qadha wajib haram pakai wate holain. Termasuk sunat yang salah halam tu. Bentuk sembahyang sunat haram duk bak kedai kopi haramnya nak pakai pelung. Makanya kan haram kubur sunat. Haram memakai waktu kepada yang lain apabila belum selesai qadha, termasuk melakukan sunnah yang mampu. Kamu cara? Jadi cara dia putra, pakai bantai hitung dumna le nyo ka tinggal semayang lun. Hana suah hitung dumna le qadha ju sabi. Karena makin banyak qadha tidak ada yang sia-sia. Semakin le tak buat semakin god. Karena salat pun yang sedang kita lakukan belum pasti itu sah. Belum pasti nyanjut ke buat. Makanya yang tengah tak buat kita qadha alam. Yang tengah tak buat kita qadha alam. Karena banyak qadha itu tidak akan sia-sia. Hanya masalah qadha bela je. Titik jenuh. Jenuh dalam beribadahnya syaitan.
Baik jenuh-jenuh lah ibadah. Ya. Jadi menau. Target biasa dihitung dari mula drone militer aja. Paduk tona, hino sebulan, hide sebulan. Berarti kira-kira yang paling le menyenang kira 2 ton cok leton. Ketika katruk leton berarti ron kan lengkap hak kewajiban. Sedangkan melakukan qada yang lain adalah perbaikan. Siapa tahu ada kekurangan-kekurangan di balik daripada qada. Yang baik menang. Yang baik. Ketika merasa bahawa yang dilakukan itu belum maksimal, maka ditinggalkan. Yang baik. Allah pun tak buat takut dia. Allah pun tak buat takutnya sempurna pitan. Bila itu terjadi sama dengan syaitan itu sudah menang. Karena keinginan syaitan bahawa tidak kita lakukan amal kebajikan. Artinya apa? Ada ruang waktu dalam usia kita itu kosong daripada kebaikan. Yang menang syaitan. Makanya sekalipun belum maksimal, lakukan. Belum sempurna, lakukan. Walaupun terjadi ria, lakukan. Supaya syaitan kata lu lesiat. Talu rata. Erat han mampu ipu kosong watte usia getanyo dari amal kebaikan. Apabila ada kita berikan kesempatan kepada syaitan, kita kosongkan waktu usia kita, tidak lakukan kebaikan karena khawatir tidak maksimal, tidak sempurna, ria, ujub dan sebagainya, nyen syaitan ka menang. Walaupun ada perasaan ria, karya ria ke dia. Pokoknya erat saboh sago syaitan kata lu. Dah talu hae ikebah ibadat baklun. Erat sagau hanjuk kebutnya urusan lu dengan Allah. Yang penting kait lu putalu syaitan. Syaitan berkeinginan agar usia saya kosong daripada kebaikan. Saya sudah mampu mengalahkannya. Erat sagau getung oleh Allah Ta'ala. Yang hak Allah. Yang baik kebah kebaikan. Karena khawatir tidak maksimal. Karena khawatir terjadi ria. Karena khawatir terjadi ujub. Menyelagainya. Nyalhe kosong talu kita nyong syaitan. Karya ria ke dia. Dengan membiasakan gadah ria ke dia. Kak ujub ke dia. Dengan terbiasa gadah ujub ke dia. Kamu tahu dengar? Hana maksimal kak ketihan ke dia. Jana orang kepuk apa buatnya maka buat tamu je ke tak dandang je. Pokoknya han kubah. Ya, benar prinsip demikian. Sehingga kita berarti telah mampu mengalahkan syaitan. Karena syaitan keinginan demikian. Agar ada luang usia kita itu kosong daripada kebaikan. Maka baik dulu. Putar la ilah. Bebas. Putar nama masalah. Yang bebas. Putar nak boleh yang lain. Kabih. Baik. Itu. Menau aja. Musta'malun itu bahasa Arab. Ista'mala yasta'milu isti'malan fahuwa musta'milun wa dzaka musta'malun. Arti musta'malun air yang telah terpakai. Artinya telah terpakai untuk membasuh anggota wajib dan pada basuhan wajib. Anggota wajib membasuh muka. Basuhan wajib adalah basuhan pertama yang melengkapi seluruh muka. Maka percikan ataupun tampungan daripada air basuhan anggota wajib dan basuhan pertama, air tampungan itu dinamakan musta'malun. Karena air itu sudah terpakai. Apabila dipakai kembali untuk membasuh anggota wajib dan untuk basuhan wajib, tidak sah. Karena air itu tidak punya lagi kekuatan menyucikan. Sekalipun diri air itu masih suci. Karena air itu suci, apabila terpercik kepada orang lain, maka tidak masalah karena air tidak bernajis. Kecuali air itu ditampung oleh orang lain,
hasil daripada basuhan muka kita, basuhan pertama ditampung, diambil olehnya untuk basuhan muka dia, tidak sah wudu karena air itu sudah kita pakai, maka tidak lagi ada kekuatan menghilangkan hadas pada anggota wudu kita. Terpercik baru lain nak apa masalah. Lu terpercik kai plelam ia lain. Yang suci menyucikan. Maka percikan sedikit basuhan kaki dan sebagainya itu tidak mengapa. Itu nyo yang khawatirnya. Kedalam berjojohnya kenang long-long. Sang-sang basuhan kau kan najis sang-sang. Yang perlu dikhawatirkan air najis karena arti musta'malun. Saya ulang, apa itu musta'malun? Air ataupun debu tayammum yang dipakai untuk membasuh anggota wajib pada basuhan wajib. Basuhan pertama yang melengkapi anggota wajib itu basuhan wajib. Sedangkan basuhan yang kedua, basuhan sunnah anggota wajib. Basuhan yang ketiga, basuhan sunnah anggota wajib, maka tampungan air tersebut tidak musta'mal, masih bisa dipakai untuk wudu kali yang kedua. Kemudian, air musta'mal itu ketika ditampung hingga sampai 2 kulah. 500 rital. Katruk 2 kulah. Suci menyucikan kembali, dia pakai lem wudu, dia pakai lem untuk mandi junub. Dan air musta'mal itu suci. Cuma tidak ada kekuatan untuk menghilangkan hadas, untuk bersuci. Maka ia musta'mal. Tak pakai air habru, jut. Tak pakai air gulai, jut. Untuk suci syarat engkau hanjut le karena hanali kekuatan. Untuk minum boleh dengan syarat tidak ada kotoran bentuk le kalangan ianya hanjut cit. Ya, jadi air musta'mal hana apa ya. Kamu ho? Jadi susah dengan air musta'mal. Jadi ada sebahagian yang paham air musta'mal air sedikit, salah. Air sedikit boleh wudu. Air musta'mal bukan air sedikit. Air yang tidak sampai 2 kulah dari tampungan basuhan anggota wajib dan basuhan wajib. Itu air musta'mal. Air sedikit boleh wudu. Siapa perlu akuannya kasih wudu. Boleh wudu. Tiban? Setelah meninggal Hamzah wateka mati berusaha karena pendapat yang kuat dikadha oleh anaknya. Yang pendapat yang kuat, salat orang tua, puasa orang tua dikadha oleh anaknya, sedangkan bayar fidyah itu pendapat dhaif. Jadi dikadha anak yang sudah selesai qadha salatnya. Betul tak qadha tayah ngan mak tador kalau habis Hamzah. Jadi pendapat kuat qadha, menyaman taudib dalam jid. Yang nasurah boh fidyah urang han mampu puasa. Nya yang na fidyatun ta'amu miskin ni pai. Wala yutiqunahu fidyatun ta'amu orang yang tidak sanggup lagi berpuasa karena sakit menahun dan sebagainya. Nyan kegelan tawa puasa per hari diberikan fidyah. Menyat sembahyang lanjut. Kabeh? Nya putra. Jadi kan barusan kan musim mondu ya kan? Nya. Jadi kadang untuk menghemati dia di wudu no terdampung. Nya. Tak pakai untuk WC. Nya. Untuk menghematinya gimana ya? Kita mesti kita rakyat kan pun apa ada jilon. Napa ya apa? Apa ada penjengan ilain. Ngan ibno dan diraji ngan ibno. Kata tampung bekas wudu dah karena sebuaya. Nya. Samping WC. Nya. Pakai untuk rakyat. Nya. Lanjut yang menghilangkan hadas, menghilangkan najis wajib air mutlak, yaitu air suci yang menyucikan. Tidak sah menghilangkan najis, tidak sah menghilangkan hadas dengan air musta'mal, dengan air najis, tidak sah. Maka ia yang pakiban yang sah tara'i, ia yang sah tamudu. Bentuk salah. Itanya menyemuduknya mesti dengan i yang suci menyucikan. Ra'i hom tak calu-calu laju. Hana suci membasuh najis
maka tidak sah salat. Jadi air yang suci membasuh najis, air yang suci bersih daripada hadas, mesti air yang suci menyucikan. Di istilah dalam bahasa Arab air mutlak. Kenapa dinamakan mutlak? Walaupun ada kait dengan sesuatu, tapi kait itu bisa terlepas. Makanya dikatakan air mutlak. Contoh, meikat ia ngan mon, gekun ia mon. Tapi bawa tega pinah lam drom hanale gekun ia drom mon hanale. Ataupun ia mon drom hanale. Meikat ia ngan laut, gepinah tempat hana gekun ia laut ciri ataupun ia ciri laut hana. Maka air mutlak. Terpisah kaitnya. Berbeda dengan ia ia tebai. Nyan ho yang tabah hangga dah. Tabuh lam ciri, ia tebai lam ciri. Tabuh lam teko, ia tebai lam teko. Maka kait yang tidak terlepas daripada air itu tidak dikategorikan kepada air mutlak. Maka air mutlak itu ada 6. Ada 7. Ada 7. Air sumur, air sungai, air laut, air mata air, air embun, air salju. Nyan mandum ia nyan jet pakai untuk mensuci dari hadas dan dari najis. Nya besalah ande. BRHE lagi tanyo, je ngangan ia biasa mentak. Rai lagi tanyo, alah mu ia OBO opio. Padahal kan ia OBO, kemaluan BO. Tapi akibat raya masalah haji yo. Akibat ji raya. Dah akibat ji raya. Hana suci. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.